Sejak rilis di tahun 1941, Citizen Kane dinobatkan sebagai film terbaik sepanjang masa. Kalau lo nonton sekarang tanpa konteks apapun, mungkin lo bakal bingung, best movie dari mana sih? Nah, Citizen Kane ini adalah holy grail teknik filmmaking. Banyak banget teknik pembuatan film yang sangat inovatif, sangat jenius, hingga relevan untuk dipelajari hingga detik ini. Film ini punya struktur yang unik, timeline-nya berlapis, dan banyak banget alur cerita yang kepisah-pisah. Hari ini kita akan bahas bagaimana teknik editing bisa membuat naratif yang tadinya chaos menjadi satu kisah yang utuh. Tahun 1940, Adobe Premiere Pro belum ada, apalagi CapCut. Terus editor film pada zaman itu pakai software apaan? Pakai hardware bro, bukan software. Jadi pada tahun 1930 ada mesin namanya Moviola, sebuah perangkat yang digunakan para editor untuk melihat, memotong, dan menyambung pita film. Ingat cuy, zaman itu belum ada MP4, belum ada 3GP, semuanya masih pakai roll film. Dan kerjaan editor itu literally nyambungin pita-pita film pakai selotip atau lem. Jadinya editor tuh harus efisien dan teliti banget, karena Moviola nggak ada fitur undo. Ya kurang lebih begitulah cara Citizen Kane dibuat. Orson Welles menyutradarai dan membintangi film ini di usia 25 tahun. Dia menggabungkan banyak inspirasi, banyak art style, teknik, dan menumpahkan semua-muanya ke dalam satu film ini. Film ini dimulai dengan kematian tokoh utama kita, Charles Foster Kane. Sebelum meninggal, ia mengutarakan satu patah kata yang misterius. Rosebud. Apa maksudnya? Tanpa penjelasan apapun, kita langsung transisi ke sebuah newsreel yang nyeritain kisah hidup dia. Loh, filmnya baru mulai kok kisah hidupnya udah ke spoiler aja. Nah, sebelum itu, film ini dimulai dengan montase kediaman Kane, Xanadu. Gambarnya gelap, gerakan kameranya pelan, dan transisi antara shot itu menggunakan dissolve yang durasinya super lama. Ini membangun suasana muram seolah-olah tempat ini udah terbengkalai dan tidak bernyawa. Sebelum ada komputer, editor zaman dulu itu bikin efek ini pakai mesin khusus namanya optical printer. Mesin ini itu bisa gabungin dua klip film sekaligus. Jadi gambar pertama itu perlahan menghilang, sementara gambar kedua itu nanti perlahan akan muncul. Nah kalau sekarang kan tinggal drag and drop efek kan? Nah tuh dissolve. Setelah itu kita masuk ke Xanadu. Kita menyaksikan kematian Kane yang artsy dan dramatis. Ada rumah bersalju yang sekilas kayak pindah adegan, tapi ternyata itu cuman close up dari mainan bola salju yang ada di tangan Kane. Shotnya kemudian pindah ke ekstrim close up, dia ngomong Rosebud, dan kemudian bola saljunya pecah. Terus ada perawat masuk dan innalillahi, semoga almarhum Kane husnul khotimah, ibadahnya diterima, dosanya diampuni, yada yada yada, fade to black, dan smash cut. On the mark! Dari eksposisi yang suram dan misterius, kita tiba-tiba dilempar, ditabrakkan ke sebuah newsreel yang jelasin background Kane hanya dalam beberapa menit. Begitu newsreelnya habis, terungkaplah bahwa sebenarnya itu cuma rekaman yang lagi ditonton bareng tim jurnalistik. Dari situ muncul konflik pertama kita. Semua orang di ruangan ini gak tahu apa arti Rosebud. Maka dari itu, seorang reporter dikirim untuk mencari tahu. Dan kita sebagai penonton mengambil POV si reporter tersebut. Itulah kenapa sepanjang film si reporter ini penampakannya siluet terus. Karena dia bukan karakter sungguhan ya, quote unquote. Dia adalah representasi dari kita para penonton. Sentuhan editing yang berbeda antara opening dan newsreel tadi itu membangun sebuah gagasan bahwa Kane ini adalah sosok yang sangat penting. Thompson, si jurnalis kita, itu dia akhirnya pergi untuk mewawancarai berbagai orang yang pernah mengenal Kane. Karena tiap narasumber mengenal Kane di titik waktu yang berbeda, film ini terus-menerus jumping gitu, lompat-lompat ke dan dari berbagai timeline. Tadi kita udah bahas ya bagaimana film ini menggunakan dissolve untuk membangun mood negatif. Selain itu, dissolve untuk menunjukkan passage of time atau proses berjalannya waktu. Sejak kecil, Kane tinggal bersama orang tuanya.
Ibunya punya kontrakan gitulah ya, dan ketika salah satu tenannya gagal bayar, uang sewanya itu ditebus pakai surat kepemilikan tambang yang katanya sih gagal cuan. Tapi tiba-tiba tambangnya itu ternyata penuh dengan emas, dan seketika keluarga Kane itu jatuh kaya. Mama Kane pun meminta tolong Thatcher untuk mengelola harta sekaligus mengurus anaknya. Mama Kane ini lebih percaya Thatcher daripada suaminya sendiri, karena ya dia terkenal abusif gitu katanya. Mama Kane juga percaya kalau seandainya Kane ini dididik oleh banker-banker kelas dunia, ia akan lebih pintar dalam mengelola hartanya kelak nanti. Tapi Charles nggak mau tinggal sama Thatcher, dia nggak mau dipaksa pergi. Tapi apa daya sih? Ya quote-unquote ya, penculikan Kane ini disimbolkan oleh shot kereta salju ini. Kita melihat kereta itu perlahan-lahan tertimbun salju yang terbuat dari 2 shot berbeda yang dijahit menggunakan dissolve. Nah, dissolve ini juga digunakan dalam segmen montase, segmen yang menurut gua membuat film Citizen Kane terkenal. BTW, montase itu adalah teknik editing film untuk mempersingkat waktu ya. Caranya dengan mengurutkan shot-shot pendek untuk ya memadatkan sebuah cerita atau sebuah kejadian. Coba deh, transisi tiap shot ini itu pakai dissolve, tapi durasi efeknya jauh lebih cepat, hampir secepat cut biasa. Tapi dengan begitu memberikan kesan seolah-olah waktu telah berlalu. Montase ini adalah pengenalan pertama kita dengan Kane Shippuden atau Kane versi dewasa. Dan selagi kita mendengar berbagai perspektif dari kolega Kane, kita tahu kalau karakter Kane ini juga senantiasa ikut berubah. Dan perubahan Kane ini terlihat paling jelas dalam adegan yang menceritakan runtuhnya pernikahan dia dengan istrinya, Emily. Adegan ini berlangsung secara bertahun-tahun, tapi semuanya itu bisa dijadikan dalam satu lokasi yang sama. Adegan ini sukses menggapai 2 hal. Pertama, ia menunjukkan peregangan antara Kane dan Emily yang semakin jauh, yang bahkan literally ya, posisi mereka di frame itu semakin berjarak. Tapi karena cekcok mereka itu melulu karena bisnisnya Kane, lama-lama kita sadar kalau istri Kane sesungguhnya itu bukan Emily, tapi bisnis surat kabarnya, Enquirer. Dalam montase ini, Orson Welles pakai cut, dissolve, sekaligus whip pan atau gerakan kamera yang noleh super cepat untuk lagi-lagi memadatkan waktu. Cut digunakan saat dialog masih berlangsung dalam satu waktu yang sama, sedangkan whip pan plus dissolve itu dipakai saat dialognya udah pindah waktu walaupun lokasinya persis di tempat yang sama. Secara pribadi, montase paling epik adalah montase opera. Di titik ini, Kane menceraikan Emily untuk akhirnya menikah sama penyanyi muda bersama Susan. Drama rumah tangga ini mencoreng karir Kane, dan sekarang dia kalap ngehamburin uang begitu banyak untuk memfasilitasi karir Susan. Dibangunin teater, diles-lesin sama penyanyi terkenal, dan diberitain sepositif mungkin sama beritanya Enquirer. Tapi ironinya adalah Susan itu gak mau jadi penyanyi. Dia tuh malu karena suaranya tuh busuk dan gak ada yang suka. Dia males jadi samsak pelampiasan egonya Charles Foster Kane. Montase ini epik banget untuk standar era 40-an. Di segmen ini, kita melihat 2 montase sekaligus. Ada montase koran dan ada montase performance Susan dan si Kane. Kombinasi 2 montase ini membangun kesan chaos ya. Chaos yang disebabkan oleh Kane yang mengerahkan seluruh kuasa dan hartanya untuk memuaskan ego dirinya. Pernikahan Kane pun hancur lebur dan lebih hancur dari pernikahan pertamanya. Satu-satunya hal yang berhasil menemani Kane sepanjang hidupnya adalah koleksi barang-barangnya. Di penghujung film, Thompson si reporter pun gagal menerjemahkan arti Rosebud. Maybe Rosebud was something he couldn't get or something he lost. Anyway, it wouldn't have explained anything. I don't think any word can explain a man's life. No, I guess Rosebud is just a piece in a jigsaw puzzle. Tapi sebenarnya ya, jawaban apa atau siapa arti Rosebud itu ada di depan mata kita. Rosebud adalah julukan kereta salju Charles Kane di masa kecil, mainan yang dulu terpaksa ia tinggalkan. Saat warisan Kane akhirnya disortir atau diinventarisasi ya, objek paling berharga yang dimiliki oleh Charles adalah satu mainan itu. Tapi ternyata nggak ada loh yang sadar, buat orang-orang lain mainan ini cuman sampah yang layak untuk dihanguskan.
Ketika Charles Kane dipaksa meninggalkan rumahnya untuk hidup bersama Thatcher, masa kecilnya direnggut dan digantikan oleh sebuah obsesi untuk dicintai oleh rekan-rekannya, oleh pasangan romantisnya, dan juga oleh pembaca surat kabarnya. Tapi sayang, Kane gagal mendapatkan semua itu karena ketika masa kecilnya dirampas, ia nggak hanya kehilangan kasih sayang, tapi kehilangan kemampuan untuk mengasihi dan mencintai. Ini keren banget, respect banget sama filmmakernya, terutama editornya yang bisa menjahit berbagai macam kisah, berbagai macam perspektif, menggunakan berbagai macam teknik editing untuk menggambarkan sosok Charles Foster Kane dan juga menggambarkan semua sisi-sisi atau aspek negatifnya. Sekian dari gua, sampai ketemu di video selanjutnya. Peace.